Bab 1058. Saat memikirkan Wira, Farel tersenyum dengan tatapan berbinar. Sigra juga mengangguk saat mendengar penilaian Farel. Baguslah kalau memang begitu. Wira bisa menangani Prabu, kebetulan kita juga bisa turun tangan untuk melawan keluarga Juwanto. Farel terkejut saat mendengar ucapan ayahnya. Maksudnya, ayah mau menyuruh kakak untuk turun tangan. Sigra menggelengkan kepala. Nggak perlu, aku masih nggak ingin menunjukkan kekuatan kakakmu. Masih ada Wira yang bisa menghadapi Prabu, nggak ada orang lain yang patut ditakuti di wilayah 3 provinsi milik keluarga Juwanto. Hanya dengan 50.000 pasukan saja kita sudah bisa menghancurkan keluarga Juwanto. Hubungi bibimu, suruh dia perintahkan Yuda untuk membantu sekuat tenaga. Jalankan misi ini secara rahasia. Dengan dikepung oleh dua pihak, keluarga Juwanto pasti akan hancur kali ini. Sigra mendengus dengan kilatan dingin dalam tatapannya. Kumar juga pasti tidak akan menduga rencana mereka ini. Pada saat bersamaan, Wira juga sudah tiba di Provinsi Yolas. Kali ini mereka hanya bersepuluh, jadi cukup mudah untuk bersembunyi di kota sebesar ini. Hal pertama yang dilakukan Wira adalah mengirimkan surat kepada Taufik. Orang yang paling tepat untuk dimanfaatkan saat ini tentunya adalah Taufik. Prabu telah membantai habis 20.000 pasukan Taufik dan merebut Provinsi Suntra, Taufik pasti sangat kesal saat ini. Kalau sudah begitu, Wira hanya tinggal memberi sedikit dorongan agar Taufik membalas dendam. Namun sebelum itu, Wira juga tidak ingin Taufik merebut Provinsi Suntra, jadi dia juga mengirimkan surat kepada Mary. Meski Provinsi Yolas saat ini sulit untuk dikendalikan, Provinsi Artana masih sepenuhnya dalam kendali mereka. Jika bisa menyusupkan pasukan di sana, saat Taufik mulai menyerang, mereka akan mengalihkan perhatian dan menghabisi para bandit di Provinsi Yolas. Setelah itu, mereka akan bersama-sama menuju Provinsi Suntra. Tiba saatnya, mereka akan langsung menduduki Provinsi Suntra dan menghancurkan mimpi indah Taufik. Bisa dibilang, saat ini Wira juga mulai memainkan sedikit trik. Tak lama kemudian, surat Wira tiba di kerajaan Monoma. Saat menerima surat dari Wira, Taufik membacanya dan tertegun sejenak. Melihat ekspresi kakaknya yang berubah, Rizka menjadi penasaran. Ada apa, Kak? Wira mau bekerja sama dengan kita untuk menghancurkan Prabu. Mendengarnya, Rizka mengedipkan mata sambil bertanya. Kak, Wira adalah orang yang punya banyak akal. Apa kita bisa percaya pada ucapannya? Bagaimanapun, ini adalah masalah yang menyangkut kemiliteran, Rizka tentu akan khawatir Wira berbuat licik. Namun, Taufik hanya tersenyum. Wira memang tidak mengatakan Provinsi Suntra akan diserahkan pada siapa, tapi apakah menurutmu Wira adalah saingan kita begitu Prabu dikalahkan? Memangnya berapa banyak pasukan yang dia miliki? Dia hanya punya para bandit yang bisa melakukan penyergapan. Asalkan dia bisa mengatasi para bawahan Prabu, kita pasti bisa mendapatkan Provinsi Suntra dengan mudah. Taufik merasa sangat percaya diri karena tidak tahu seberapa banyak pasukan yang dimiliki Wira, apalagi rencana yang telah disusunnya. Dia hanya tahu bahwa Wira adalah orang yang punya banyak akal, tapi tidak perlu terlalu ditakuti. Meski begitu, Rizka tetap merasa tidak tenang. Wira selalu bisa menggunakan cara yang tidak terduga. Bagaimanapun, dia tidak terlalu percaya pada Wira. Kakak, sebaiknya kita tetap berhati-hati, ucap Rizka setelah berpikir sejenak. Taufik hanya tertawa mendengarnya. Dik, kamu tenang saja. Kali ini Provinsi Suntra pasti akan jadi milik kita. Aku nggak akan melakukan kesalahan yang sama dengan sebelumnya. Selain itu, aku mau menghabisi Prabu. Mana mungkin Taufik bisa diam saja menghadapi orang yang telah membantai 20.000 pasukannya. Selain itu, Prabu malah masih berani mengungkit masalah ayah Taufik dan mengancamnya untuk bekerja sama dengan keluarga Juwanto. Bab 1059. Prabu benar-benar keterlaluan. Orang yang paling dibenci Taufik adalah keluarga Juwanto. Jika bukan karena ingin merebut kekuasaan, Taufik mungkin sudah memimpin pasukannya untuk menghabisi semua keluarga Juwanto. Sampaikan perintahku, suruh Arnold untuk melakukan penyergapan bersama 50.000 pasukan di perbatasan dan kerjasama dengan Wira. Setelah perintah Taufik disampaikan, 50.000 pasukan Monoma pun mulai bergerak menuju perbatasan Provinsi Suntra. Namun, kabar ini langsung diketahui oleh Prabu. Tuan, pasukan Monoma sudah bergerak. Mereka mengerahkan 50.000 pasukan untuk menyerang Provinsi Suntra. Begitu pesan ini dilaporkan oleh mata-matanya, semua orang dalam tenda militer milik Prabu langsung gusar. Tuan, Taufik benar-benar tidak menyerah. Dia bahkan masih ingin menyerang Provinsi Suntra. Tuan, 30.000 pasukan kita pasti bisa mengalahkan semua 50.000 pasukannya. Para jenderal mulai bersahut-sahutan, tidak ada yang merasa gentar sama sekali. Sebaliknya, mereka justru malah makin bersemangat. Dari penampilannya, mereka tampak ingin sekali menghabisi pasukan Taufik hingga ke akar-akarnya. Prabu juga hanya tersenyum mendengar semua ini. Aku mengerti maksud kalian. Tenang saja, kalau pasukan Monoma berani menyerang, kita akan menghabisi mereka. Sampaikan perintahku pada pasukan di perbatasan, langsung serang mereka sampai habis begitu ada pergerakan sedikit pun. Mendengar perintah Prabu, para jenderal pun siap menjalankan tugas. Pada saat ini, Prabu tiba-tiba teringat akan sesuatu. Oh ya, apakah ada kabar dari Wira? Orang yang paling ditakuti Prabu sebenarnya adalah Wira.
Orang ini sangat cerdik, Prabu ingin sekali menghabisinya. Selain Wira, orang lain bukan apa-apa bagi Prabu. Mendengarnya, para bawahan Prabu langsung berkata, Wira, sepertinya sedang bersembunyi. Mereka tidak punya banyak orang. Lagi pula, kita sudah menduduki Provinsi Suntra, jadi kita tidak punya banyak bawahan di Provinsi Yolas. Jadi, setelah ratusan bawahan kita tewas di sana, kita tidak punya berita apapun lagi. Tapi Tuan tenang saja, Wira hanya punya belasan orang, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Kita juga akan terus berwaspada. Mendengar laporan tersebut, Prabu menganggukkan kepalanya. Baguslah kalau begitu. Wira adalah orang yang sangat cerdik, tapi dia bermusuhan dengan keluarga Juwanto. Meski aku sangat kagum padanya. Kalau aku nggak bisa bekerja sama dengannya, terpaksa aku harus membunuhnya. Ujar Prabu dengan kilatan dingin dalam tatapannya. Tuan, meski Wira adalah ahli strategi jenius, dia masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan Anda. Secerdik apapun, dia hanya seorang diri. Sementara itu, Tuan punya 30.000 pasukan elit dan bahkan masih ada beberapa puluh ribu lagi yang belum dikerahkan. Kalau benar-benar ingin berperang, mana mungkin dia bisa menang melawan Anda? Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan bagi Anda. Para bawahan Prabu mulai menyanjung atasannya itu. Meski Prabu sangat kagum terhadap kecerdikan Wira, bukan berarti dia takut terhadapnya. Secerdik apapun Wira, dia hanya seorang pedagang. Tentu saja, dia memang punya kemampuan untuk memimpin pasukan. Namun yang terpenting adalah Wira tidak punya jenderal dan pasukan tangguh, mana mungkin pria itu bisa melawan Prabu. Oleh karena itu, Prabu hanya bersikap sedikit waspada, tapi tidak benar-benar menganggap Wira adalah lawan yang sulit. Hanya saja, Prabu masih belum tahu bahwa keangkuhannya ini justru akan menjadi bumerang baginya. Bab 1060. Di perbatasan Provinsi Suntra, Prabu memimpin 30.000 pasukannya untuk mendirikan tenda dan berkemah di tempat ini. Pada saat ini, Harnold juga sudah mendapat kabar bahwa Prabu mendirikan tenda di dekat sana. Dengan wajah muram, Wakil Jenderal Harnold berkata dengan suara berat. Prabu malah benar-benar mendirikan tenda di sini. Dia menatap Harnold dengan panik dan cemas, lalu melanjutkan. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Prabu membawa 30.000 pasukan, jumlah mereka sangat banyak, kita tidak mungkin bisa melawan mereka. Melihat wakil jenderal yang tampak panik dan tak berdaya itu, Harnold hanya tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya saat berkata. Hehe, nggak apa-apa. Kalau Prabu berani datang, dia hanya akan mati. Hah? Wakil jenderal Harnold keheranan. Dia bertanya dengan ragu-ragu, kenapa begitu? Harnold menjawab dengan tenang dan sambil terkekeh. Tujuanku memang untuk menarik perhatian mereka ke sini. Kalau mereka berani datang, tamatlah riwayat mereka. Tapi, bukankah kita tidak bisa melawan mereka? Bagaimana caranya kita bisa menang? Dengan tatapan berkobar, Harnold menjawab. Hehe, jangan khawatir. Kita nggak bermaksud untuk berperang menghadapi mereka secara langsung. Kalian persiapkan diri untuk melarikan diri setiap saat. Tatapan wakil jenderal itu tetap terlihat ragu-ragu, dia hanya merasa tidak bisa memahami perkataan Harnold. Namun saat melihat sosok Harnold yang begitu percaya diri, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Harnold. Baiklah, kalau begitu kami ikuti perintah Anda saja. Ayo, kita lihat bagaimana persiapan Prabu. Begitu ucapan itu dilontarkan, Harnold langsung memimpin para pasukannya ke arah tenda Prabu dengan langkah mantap. Dia menunggangi kuda sambil memegang tombak, lalu bergerak dengan gaya seolah-olah sebagai pemenang. Bagi Harnold, dia sangat percaya diri bisa memenangkan peperangan ini. Sementara itu, Prabu berdiri di seberang bersama 50.000 pasukannya. Melihat hal ini, Harnold tampak sedikit muram. Prabu, aku nggak menyangka kalian benar-benar berani datang ke sini. Bukankah ucapan itu seharusnya ditujukan padamu? Sindir Prabu sambil terkekeh. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Sebaliknya, Prabu justru tampak angkuh saat berkata. Harnold, kusarankan sebaiknya kamu menyerah sekarang. Perkataan Prabu membuat Harnold kesal. Dia menggenggam erat tali kekang kudanya, lalu tersenyum tipis sambil berkata. Oh ya, apa kamu punya kemampuan seperti itu? Berani-beraninya kamu berkata sombong seperti itu di hadapanku. Apa kamu nggak merasa nyalimu terlalu besar? Bab 1061. Prabu langsung tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Harnold. Dengan tatapan angkuh, dia berkata. Hehe, kamu berani bicara seperti itu padaku. Sepertinya aku benar-benar nggak mengerti bagaimana pemikiranmu. Selanjutnya, Prabu kembali menyindir, apa kamu sudah lupa bagaimana aku mengalahkanmu sebelumnya? Mendengar Prabu mengungkit masalah sebelumnya, ekspresi Harnold langsung menjadi sangat muram. Dengan kebencian yang terlintas pada matanya, Harnold berkata dengan suara berat. Sebelumnya itu kamu cuma beruntung. Kamu kira kamu akan bisa beruntung setiap kalinya. Prabu menatapnya dengan tatapan kejam, dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat dan berkata. Aku hanya berbaik hati membebaskanmu saat itu. Kamu malah berani datang ke sini untuk memprovokasiku sekarang. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Kalau kamu nggak sabar mau mati, jangan salahkan aku bersikap kejam. Sorot mata Prabu semakin beringas saat melihat Harnold, seolah-olah dia ingin menguliti semua pasukannya hidup-hidup.
Hanya Arnold sendiri yang terlihat bisa tertawa dengan tenang saat mendengar ancaman dari Prabu. Oh, begitu ya, hehe, kamu masih berani mengungkit masalah sebelumnya. Kalau bukan karena kamu diam-diam melakukan penyerangan, mana mungkin aku akan kalah padamu. Semakin Arnold berkata, nada bicaranya terdengar semakin menjengkelkan. Orang sepertimu nggak tahu etika dalam dunia bela diri. Kamu hanya sampah yang curang. Kalau kamu berani, kita bisa bertarung 1 lawan 1. Lihat saja apakah kamu akan bisa menang melawanku kali ini. Provokasi Arnold membuat Prabu terkekeh, seakan-akan telah mendengar lelucon paling konyol di dunia ini. Memangnya butuh etika melawan orang sepertimu. Aku bahkan ingin sekali membunuhmu dengan cepat. Orang sepertimu nggak layak menjadi lawanku. Kalau aku mau membunuhmu, aku pasti nggak akan berbelas kasihan. Bagiku, kamu itu hanya cecunguk yang nggak ada apa-apanya. Kamu itu tong kosong nyaring bunyinya. Kalau bertarung sungguhan, kamu hanya akan jadi pecundang. Prabu memaki Arnold dengan semakin kejam. Pada saat ini, Arnold sudah terlihat sangat dongkol. Arnold mengangkat tombak di tangannya, lalu memaki dengan tatapan bengis. Dasar tua bangka yang nggak tahu diri. Selain bertengkar, apalagi yang bisa kamu lakukan? Pulang saja ke tempat asalmu, kamu bukan sainganku. Dengan tubuhmu yang tua renta itu, hati-hati kamu bakal terjatuh dari kuda. Prabu naik pita mendengarnya, dia mengangkat tombaknya dan menunjuk ke arah Arnold. Kalau berani, kita bertarung saja untuk menentukan siapa pemenangnya. Berani nggak? Bab 1062. Prabu hanya merasa emosinya sudah meledak dibuat oleh Arnold. Dia bahkan ingin sekali menangkapnya sekarang dan langsung membunuhnya dengan sadis. Wajah Arnold juga tampak serius, dia mengernyit sambil bergumam. Memangnya kenapa kalau mau bertarung? Lagi pula, kamu nggak akan bisa menang melawanku, kamu hanya cari mati saja. Asal tahu saja, jangankan 50.000 pasukan, bahkan kalau ditambah 50.000 lagi pun kamu bukan lawanku. Kalau mau membunuhmu, itu hanya semudah membalikkan telapak tangan. Seketika, Prabu tampak sangat kesal. Bocah, jangan-jangan kamu cuma bisa berkoar-koar di sini ya? Apa kamu nggak tahu kemampuanmu sendiri? Apa gunanya membual di sini? Selanjutnya, Prabu menambahkan, kalau memang berani, kita bertarung saja di sini. Kita lihat saja, kalau nanti kamu menang, masih belum terlambat bagimu untuk omong besar seperti ini. Terbersit kilatan dingin dalam sorot mata Arnold. Sambil menahan amarah dalam hatinya, dia membalas. Hehe, boleh saja. Arnold melambaikan tangannya pada pasukan di belakang sambil berteriak, para pasukan, serang mereka. Hancurkan sampah tak tahu diri yang sombong itu. Hehe, menggelikan. Ejek Prabu. Dengan tatapan sinis dan dingin, dia bergumam. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani memprovokasiku seperti ini. Arnold, kamu adalah yang pertama kali dan terakhir kalinya. Setelah melontarkan ancaman itu, Prabu melambaikan tangan pada pasukan di belakangnya dan berteriak dengan wajah bengis. Bunuh para sampah tak berguna ini. Baik, sahut para pasukannya. Namun, setelah Prabu menurunkan perintah tersebut, terjadi sebuah kejadian yang membuat semua orang terpaku. Arnold menyunggingkan senyuman licik di wajahnya, lalu berbalik dan langsung kabur tanpa ragu-ragu. Dia membawa semua pasukannya untuk melarikan diri dengan cepat. Saat melihat adegan ini, wajah Prabu langsung tertegun sejenak. Dengan tatapan tak percaya, dia bertanya dengan ragu-ragu. Bukankah, apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya tadi si brengsek itu bilang mau bertempur mati-matian denganku? Kenapa sekarang? Tiba-tiba, terlintas kemarahan pada mata Prabu, dia terus bergumam. Kenapa bisa begini? Apa yang sedang dilakukan si bajingan itu? Setelah itu, Prabu baru tersadar. Dasar Arnold sialan, berani-beraninya dia mempermainkanku. Awas saja kalau sampai kutangkap, aku nggak akan melepaskanmu begitu saja. Teriak Prabu dengan suara menggelegar. Sambil menahan emosi, Prabu memerintahkan. Tarik semua pasukan. Bab 1063. Setelah itu, Prabu membawa pasukannya kembali ke tenda militer. Rencana Prabu telah gagal, dia tidak berhasil memenggal kepala Arnold sehingga amarahnya sangat membeludak saat ini. Prabu tiba di tenda militernya dengan hati yang dipenuhi dengan kemarahan. Tiba-tiba, Prabu memukul mejanya dengan marah. Arnold sialan, seharusnya aku nggak boleh percaya pada ucapannya. Si brengsek itu selalu saja berbohong. Setelah memaki-maki Arnold, amarah Prabu tetap saja masih belum mereda. Namun pada saat ini, seorang prajurit berlari masuk ke tenda dengan cemas. Dia menyibakkan tirai tenda dan langsung buru-buru berlutut di hadapan Prabu. Prabu tentu saja terkejut melihat adegan ini. Dengan ekspresi serius, Prabu bertanya dengan suara berat. Ada apa lagi? Wajah prajurit itu langsung menjadi pucat. Dia berkata dengan terbata-bata. Tuan Prabu, Arnold kembali dengan membawa pasukannya. Saat mendengar laporan tersebut, tatapan Prabu menjadi sangat serius. Dia berkata dengan nada mengejek. Hehe, kalaupun sampah itu datang lagi, apa yang perlu ditakutkan? Kalau mau menghabisinya, aku bisa melakukannya semudah membalikkan telapak tangan. Sikap Prabu sangat angkuh, prajurit itu hanya bisa tersenyum tak berdaya, lalu berkata dengan gemetaran. Tuan Prabu memang sangat gagah berani dan tiada taraf. Tapi Arnold, dia apanya? Cepat katakan, jangan bertele-tele. Teriak Prabu dengan marah.
Baginya, mendengar kabar mengenai Arnold hanya membuatnya semakin yakin ingin membunuh pria itu. Prajurit itu menelan ludahnya dengan gugup, lalu melanjutkan. Dia, bersama pasukannya berteriak-teriak tidak karuan di depan tenda kita. Apa? Emosi Prabu semakin memuncak saat mendengar laporan tersebut. Dia memukul meja dengan marah, lalu bergumam. Hehe, besar sekali nyali orang ini. Baiklah, kalau begitu aku akan menghabisi si brengsek itu. Jangan mengira dia bisa memprovokasiku sesuka hatinya. Setelah melontarkan perkataan tersebut, tatapan Prabu dipenuhi niat membunuh. Aku bersumpah akan membunuh dia hari ini. Seiring dengan dilontarkannya ucapan ini, aura membunuh Prabu menyeruak dengan dahsyat. Dengan wajah beringas, Prabu berkata dengan nada dingin. Hari ini adalah hari kematian si brengsek Arnold itu.